Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 2 Matematika kelas 8 SMP. Di part ketiga ini, materi yang dipelajari adalah koordinat polar. Oke, langsung saja. Koordinat polar itu merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik atau objek berdasarkan jarak dan arah atau sudut terhadap titik acuan O sebagai titik pangkalnya. Oke, kita perhatikan gambar ini. Di sini ada titik Q. Titik Q ini berada di jarak R terhadap titik O sebagai pusat acuannya, dan titik Q ini membentuk sudut alfa terhadap garis horizontal atau sumbu X. Maka koordinat polar yang terbentuk dapat ditulis sebagai R, alfa. Contoh soal, tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik A dan B berikut. Oke, nomor 1 kita perhatikan di sini. Titik A berada di jarak 8 satuan dari titik O dan membentuk sudut 35 derajat. Maka kita peroleh koordinat polarnya adalah A R, alfa sama dengan R-nya 8 dan alfanya 35 derajat. Nomor 2, titik B berada di jarak 12 satuan dari titik acuannya itu adalah O, dan dia membentuk sudut. Nah, untuk menghitung sudut untuk soal seperti ini, kita hitung harus dari awal sini ya. Untuk menghitung sudut harus dari awal sini. Jadi arahnya itu harus berlawanan arah jarum jam. Maka sudut untuk di sini berarti 180 derajat dikurangi 35 derajat diperoleh 145 derajat. Oke, jadi untuk koordinat polar titik B itu adalah R-nya 12 dan sudutnya adalah 145 derajat. Mudah ya. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius? Nah, kita ketahui bahwa koordinat kartesius itu dinyatakan dengan X, Y, sedangkan untuk koordinat polar dinyatakan dengan R, alfa. Maka hubungan dari kedua koordinat tersebut membentuk persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau dapat ditulis dengan R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, selanjutnya untuk menentukan besar sudut alfa koordinat polar berdasarkan koordinat kartesius, ingat ketiga aturan ini. Aturan yang pertama, jika nilai koordinat kartesius untuk sumbu X dan Y-nya bernilai sama, maka koordinat polar yang terbentuk adalah R sama dengan A akar 2 dan alfa sama dengan 45 derajat. Kemudian aturan yang kedua, jika nilai koordinat kartesius untuk sumbu X sama dengan A dan Y sama dengan A akar 3, maka koordinat polar yang terbentuk adalah R sama dengan 2A dan alfa sama dengan 60 derajat. Dan aturan yang ketiga, jika nilai koordinat kartesius untuk sumbu X sama dengan A akar 3 dan Y sama dengan A, maka koordinat polar yang terbentuk adalah R sama dengan 2A dan alfa sama dengan 30 derajat. Nah, A di sini adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat positif atau negatif. Oke, yang perlu kita ingat dari ketiga aturan ini, hanya berlaku di kuadran 1 karena nilai X dan Y-nya semuanya bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana jika nilai X atau Y salah satu ada yang bernilai negatif atau kedua-duanya negatif? Bagaimana cara menentukan sudutnya? Nah, untuk menentukan letak sudutnya, ingat aturan ini ya. Nah,
Jika di kuadran 1, maka besar sudutnya itu adalah alfa. Jika di kuadran 2, maka besar sudutnya itu adalah 180 dikurangi alfa. Jika di kuadran 3, berarti 180 ditambah alfa. Dan jika di kuadran 4, maka besar sudutnya adalah 360 dikurangi alfa. Oke, supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan koordinat polar untuk titik P, Q, M, dan N dengan koordinat kartesius berikut. Nomor 1, titik P 8,8 akar 3. Oke, kita jawab. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu letak titiknya berada di kuadran berapa. Nah, titik P ini berada di kuadran 1 ya. Kenapa di kuadran 1? Karena sumbu X dan sumbu Y-nya keduanya bernilai positif, di mana nilai X-nya itu adalah 8 dan Y-nya itu adalah 8 akar 3. Langkah berikutnya, kita tentukan nilai R dan alfanya dengan mengingat ketiga aturan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada akar 3 di sumbu Y, maka alfanya atau sudut yang terbentuknya adalah 60 derajat ya, dan R-nya itu adalah 2 kali A. Maka R-nya itu adalah 2 dikalikan A-nya 8, 2 kali 8 16, dan alfanya itu tadi 60 derajat. Sehingga kita peroleh koordinat polar untuk titik P, R, alfa sama dengan 16,60 derajat. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2, titik Q negatif 5,5. Nah, berarti titik Q ini berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Tuh. Kenapa di kuadran 2? Karena di sini sumbu X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Di mana nilai X-nya itu negatif 5 dan Y-nya itu adalah 5. Berikutnya kita tentukan nilai R dan alfanya. Oke, kita perhatikan di sini angkanya kembar ya. Berarti R-nya itu adalah A akar 2 ya. Ingat aturan yang pertama, kalau angkanya sama atau kembar, maka R-nya itu A akar 2 dan sudutnya itu 45 derajat. R-nya itu berarti 5 akar 2 dan alfanya itu adalah, nah, karena di sini di kuadran 2, berarti kalau di kuadran 2 itu ingat ya, di sini 180 dikurangi alfa. Berarti 180 dikurangi 45 derajat, diperoleh alfanya itu 135 derajat. Jadi, untuk koordinat polar titik Q itu berada di 5 akar 2, 135 derajat. Mudah ya. Nomor 3, titik M negatif 6, negatif 6. Berarti titik M ini berada di kuadran berapa? Di kuadran ketiga ya. Kenapa ketiga? Karena sumbu X dan sumbu Y-nya keduanya bernilai negatif, di mana nilai X-nya itu adalah negatif 6 dan Y-nya juga negatif 6. Berikutnya kita cari nilai R dan alfanya. R-nya itu karena di sini angka kembar berarti 6 akar 2. Alfanya di sini kuadran ketiga berarti 180 derajat ditambah alfanya karena di sini angka kembar berarti 45 derajat, diperoleh 225 derajat. Jadi koordinat polar untuk titik M R, alfa sama dengan R-nya 6 akar 2, alfanya 225 derajat. Oke, mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 4, titik N 5,5 akar 3. Oke, berarti titik N ini berada di kuadran ke-1 ya, karena sumbu X dan sumbu Y-nya bernilai positif, di mana X-nya itu adalah 5 dan Y-nya itu adalah 5 akar 3. Kemudian untuk nilai R dan alfanya, karena di sini akar 3-nya di Y, maka alfanya itu adalah 60 derajat ya, dan R-nya itu
2 kali A, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga koordinat polar untuk titik N itu berada di 10,60 derajat. Gitu. Mudah bukan? Oke, berikutnya tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik Z. Nah, di sini soalnya dalam bentuk gambar ya. Nah, di sini kita peroleh untuk titik Z-nya itu berada di koordinat kartesius negatif 8,8. Nah, berarti di sini di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kenapa? Karena X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. X-nya di sini negatif 8, Y-nya itu adalah 8. Maka R-nya itu adalah 8 akar 2. Dan sudutnya berapa? Sudutnya itu kalau di kuadran 2 180 dikurangi. Di sini angka kembar itu berarti membentuk sudut 45 derajat. Kita peroleh 135 derajat. Sehingga kita peroleh koordinat polar untuk titik Z itu berada di 8 akar 2, 135 derajat. Mudah ya. Oke, soal nomor 6. Tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik-titik D dan E berikut. Oke, kita jawab satu persatu. Untuk titik D ini berada di koordinat 5,5. Berarti di sini koordinat di kuadran 1 ya. Kuadran 1. Kita peroleh nilai X-nya adalah 5, Y-nya itu 5 juga, maka R-nya itu adalah 5 akar 2 dan alfanya itu adalah 45 derajat. Sehingga koordinat polar untuk titik D itu berada di 5 akar 2, 45 derajat. Oke, sekarang untuk titik E. Titik E berada di koordinat titik negatif 4 akar 3,4. Berarti ini berada di kuadran ke berapa? Kedua ya. Kuadran kedua. Dimana nilai X-nya itu adalah negatif 4 akar 3 dan Y-nya itu adalah 4. Nah, kemudian kita cari nilai R dan alfanya. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini ada akar 3 di sumbu X, berarti untuk sudutnya itu adalah 30 derajat. Nah, karena di kuadran kedua, berarti sudutnya itu menjadi 180 derajat, dikurangi 30 derajat, diperoleh 150 derajat. Dan untuk R-nya sendiri, berarti 2 kali A ya, 2 kali 4, berarti 8. Sehingga koordinat polar untuk titik E berada di 8,150 derajat. Nah, bagaimana, mudah bukan? Itulah penjelasan singkat mengenai koordinat polar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.